Perkenalkan, nama saya Febrika Dian Christine. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Berau, kelas 11 IPA 3. Halo, perkenalkan nama saya Olintiana Romingan dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 7 Berau. Halo, perkenalkan nama saya Regina Febi Mangiwa. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Berau. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi drama Akhir Sang Tirani. Selamat menyaksikan. Drama Akhir Sang Tirani. 1. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan maupun di bidang birokrasi dan militer. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Misalnya, desa dengan ku, kecamatan dengan so, kewedanan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan keresidenan dengan shu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tennoheika. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, seperti Gerakan 3A dan Putra. Tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalis, untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka. B. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Guna membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Mula-mula tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda-propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romu Kyokai yang ada di setiap daerah. Para pekerja Romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan, dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja Romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Saat itu, kondisi masyarakat menyedihkan. Bahkan, makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit untuk didapatkan. C. Pendidikan. Pada masa pendidikan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigoya, serta gerakan badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran,
di Jakarta dan perguruan tinggi teknik di Bandung. Jepang juga membuka Akademik Pamungpraja atau Konkokugakuin di Jakarta, serta perguruan tinggi hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. D. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya UU Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Regularisasi Pemerintahan Jepang, Jawa dijadikan sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang yaitu rakyat Indonesia mendapat banyak manfaat pengalaman di bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan keamanan. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer sesuai dengan dasar-dasar militer berbasis baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. 2. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting, Kepulauan Mariana. Angkatan Udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengumuman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Sementara itu, Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula Jepang mulai mengarahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, suasana kemerdekaan terasa semakin mendekat. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumachiki Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Pembentukan panitia 9 itu bertujuan untuk merumuskan tujuan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas Ir Soekarno, Muhyamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosuyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan-rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina. Ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sekian video presentasi mengenai drama Akhir Sang Tirani dari kami. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga dengan adanya video ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.